nama saya Cionia Karasi Putri, salah satu mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dari Prodi PGSD dengan NIM 201134124. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan sejarah singkat dari perkembangan logika di dunia. Perkembangan logika terbagi dalam 3 masa. Masa Yunani kuno, masa abad pertengahan dan logika modern, hingga mencapai pada masa logika sebagai ilmu matematika murni. Mengenal logika. Kata logika dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata logos. Sehingga, logika dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Pada masa Yunani kuno, seorang filsuf Yunani, Thales, pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi, ia yang pertama kali meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita isapan jempol. Kemudian berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke atau prinsip alam semesta. Melalui pernyataan tersebut, ia telah memperkenalkan logika induktif. Logika pun mulai dikembangkan kembali oleh Aristoteles. Ia mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta, dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Inti logika Aristoteles ini adalah silogisme. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika. Kemudian kaum sofis beserta Plato juga merintis dan memberikan saran-saran terhadap perkembangan logika ini pada masa Yunani kuno. Dan pada akhirnya, istilah logika dikenalkan pertama kalinya oleh Zeno dari Citium Pelopor, Galenus pada tahun 130 sampai 200 Masehi, dan Sextus sekitar tahun 200 Masehi. Mereka adalah 2 orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Pada masa Yunani kuno juga, Porcius membuat suatu pengantar pada buku Categoriae yang ditulis oleh Aristoteles, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada tahun 480 sampai 524 oleh Boethius. Masuk pada abad pertengahan dan logika modern. Pada abad ke-9 sampai 15, buku-buku Aristoteles masih digunakan. Namun, Thomas Aquinas serta kawan-kawannya mengadakan sistematisasi logika. Selanjutnya, logika Aristoteles ini secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes, sedangkan logika induktif dikembangkan oleh Francis Bacon. Puncak kejayaan logika simbolik sendiri terjadi pada tahun 1910 sampai 1913. Masuk pada masa logika sebagai ilmu matematika murni. Logika akhirnya masuk ke dalam kategori matematika murni. Matematika sendiri adalah pendekatan logika kepada metode ilmu ukur yang menggunakan tanda-tanda atau simbol matematik. Dalam perkembangannya, pernyataan Thales dikembangkan oleh Aristoteles. Kemudian, logika Aristoteles dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Logika induktif dikembangkan oleh Francis Bacon. Logika simbolik dipelopori oleh Wilhelm, George, John Van Gottlob, dan dikembangkan oleh Sanders Peirce. Logika simbolik mencapai puncak melalui karya Alfred North dan William Russell. Logika simbolik diteruskan oleh Ludwig, Rudolf, Kurt, dan yang lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan sejarah logika. Semoga dapat berguna bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Terima kasih.